Halo semuanya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Saat Teduh Eagle Kids. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Karena kami tahu ini adalah saat yang terindah bersama Engkau. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Mari angkat tangan kita, katakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya, kami angkat suara, kami menyembah. Ini pujian dari hati kami. Biar hadirat-Mu Tuhan senantiasa memenuhi setiap kami.
rasakan saat ini, saat ini. Urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Amin, amin. Biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Urapan-Mu ya Tuhan mengalir Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Kau kuatkan kami. Kau urapi kami jadi anak-anak yang berani. Jadi anak-anak yang gak ragu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Thank you Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, biar yang ada di sini maupun yang online juga ya Tuhan. Kau urapi setiap kami ya Tuhan, berbicaralah. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur padamu. Kami mau mendengar Engkau. Kami mau belajar sesuatu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Percaya ya kalau hadirat Tuhan saat kita menyembah bersama-sama itu 2-3 orang berkumpul. Walaupun kalian sendiri-sendiri mungkin di rumah, tapi kita bersama-sama di dalam roh ya. Walaupun kita terpisah, kita online gitu ya. Tapi percayalah 2-3 orang berkumpul, Tuhan itu hadir loh. Tuhan itu akan menjamah setiap kalian, mengubahkan setiap kita ya. Sama-sama kita mau baca firman Tuhan, diambil Alkitabnya. Kita akan belajar hari ini untuk mengikuti teladan atau menjadi teladan. Kita sama-sama mau belajar ya. Kita mau buka ayatnya ada di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Itu pasal yang terakhir dalam 1 Raja-Raja, jadi langsung bisa buka yang terakhir ya, paling terakhir. Lalu kita akan baca di ayat yang 41 sampai 43, singkat aja. Nanti akan dibacakan oleh Kak Yeni sama Kak Wijian juga ya. Siap ya, kita baca sama-sama 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 ayat yang ke-41 sampai 43. Kita baca dari ayat yang ke-41. Judulnya adalah Yosafat, Raja Yehuda. 41, Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, Raja Israel. 42, Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Asuba, anak Silhi. Ayat 43, ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Singkat aja, kita mau belajar di ayat yang ke-43. Bisa kita lihat ya, ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar. Nah, kuncinya di sini, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bersyukur sekali ketika kita bisa melihat orang-orang di atasnya kita, orang tuanya kita, atau bahkan kakak-kakak rohaninya kita. By the way, ngomong-ngomong soal kakak-kakak rohani, buat siap kalian yang belum join CG, yuk langsung daftar aja ya. Di bawah ada linknya. Kalian akan digembalakan oleh kakak-kakak rohani juga. Jadi langsung aja daftar ya. Lanjut lagi, kita bersyukur kalau kita punya orang tua, orang di atasnya kita, kakak-kakak rohani kita, yang kita bisa lihat menjadi teladan gitu ya. Ngomong-ngomong soal teladan, Kak, teladan itu apa sih? Kak, kita mau renungin sama-sama ya, Kak, teladan itu apa sih, Kak? Jadi teladan itu gimana sih, Kak? Bagaimana sih, Kak, jadi teladan? Kalau kita lihat menjadi teladan itu ya, bukan suatu hal yang dipaksakan. Menjadi teladan itu bukan suatu hal yang kita bisa paksakan. No. Menjadi orang yang menjadi teladan gitu ya. Buat orang lain itu bukan suatu hal yang kita paksakan, tetapi itu berjalan natural seiring dengan kita tuh menaruh hatinya kita dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau orang itu jadi teladan buat kita, percaya deh dasarnya adalah pasti hidupnya itu adalah melakukan firman Tuhan. Percaya deh, pasti hidupnya itu dasarnya adalah firman Tuhan.
Nah, seperti yang kita tadi sudah baca Yosafat gitu ya. Jadi dia adalah Raja Yehuda, dia itu mengikuti jejak ayahnya. Ia tidak menyimpang, ia melakukan apa yang benar. Nah, kalau ngomong benar, kebenaran kan firman Tuhan. Sekarang kita tahu bahwa ketika kita mengikuti teladan berarti kita tuh mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Yang orang lain lakukan gitu ya. Kita bisa melihat teladannya dari situ. Lalu kalau kita ngomong-ngomong soal teladan, tadi kan kita sudah tahu. Kalau misalnya teladan itu tidak bisa dipaksakan ya. Tapi berjalan natural, senatural mungkin. Jadi kita juga bukan hanya orang yang di atasnya kita, orang tua kita atau kakak rohaninya kita. Tetapi kita juga harus jadi teladan loh buat orang-orang di sekitarnya kita. Sekalipun kita melihat di sekelilingnya kita itu tidak ada yang bisa jadi teladan. Mungkin ya, mungkin Kak di sekelilingku, orang-orang di sekitarku, bahkan orang tuaku mungkin itu bukan jadi teladan buat aku Kak. Bukan jadi teladan buat aku. Jangan ragu teman-teman. Meskipun di sekelilingnya kita tidak ada orang yang kita lihat jadi teladan. Tetapi kita lah yang harus jadi teladan. Jangan sampai kita juga gak jadi teladan. Kalau orang lain, orang di atasnya kita bisa jadi teladan, kita tetap harus jadi orang yang berpegang pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya kita jadi teladan teman-teman. Misalnya nih, di sekelilingnya kita, di keluarganya kita, mungkin di rumah, banyak, mungkin kita punya kakak gitu ya. Punya kakak, lalu kakaknya kita ini sering ngomong yang kasar mungkin. Atau bahkan orang tuanya kita mungkin. Tetapi hal itu jangan menghentikan kita untuk, ala Kak, orang tuaku aja gak jadi teladan. Kakakku di rumah aja gak jadi teladan. Aku jadi males deh. No, jangan. Tapi mau keadaan di rumah seperti apa, keadaan orang tua kita, kakak kita mungkin tidak jadi teladan, kita yang harus jadi teladan. Maka kamu dan aku dan kita semua yang harus jadi teladan. So teman-teman, jadilah teladan. Ya, jadi teladan. Kita mau baca satu ayat di 1 Timotius pasalnya yang kedua. Oh maaf, sorry. Bukan yang kedua ya. Pasal yang keempat, maksud kakak. Pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kakak akan bacakan ya dari situ ya. Dibilang seperti ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan sampai ayat yang ke bawah. Intinya, jadilah teladan. Ya teman-teman, kakak mau sampaikan satu hal yang penting, yang buat kita semua ingat. Yaitu adalah, jangan ragu ya, dan jangan takut. Sekalipun keadaan sekitar kita, lingkungannya kita ngelihat gak ada yang bisa jadi teladan. Tetapi kita, kamu dan kakak, kita semua harus tetap jadi teladan ya. Karena jangan seorang pun menganggap kamu, aku rendah karena kita masih muda. Tetapi kita harus jadi teladan teman-teman ya. Sama-sama yuk kita mau doa sama Tuhan. Kita mau doa supaya Tuhan pakai kita jadi teladan, supaya Tuhan itu menguatkan dan menjadikan kita itu jadi orang-orang yang berani, anak-anak yang berani untuk tetap melakukan apa yang benar sekalipun kondisi sekelilingnya kita itu tidak bisa jadi teladan. Ya, bisa taruh Alkitabnya ditutup, lalu taruh Alkitabnya di dalam hatinya seperti ini. Di hatinya seperti ini ya, kita doa ya. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, hari-hari ini gak mudah Tuhan buat kami karena banyak hal yang kami bisa dengar, banyak hal yang kami bisa lihat, banyak informasi yang kami bisa cepat dapat lewat internet.
lewat media sosial, apapun itu Tuhan, kalau itu hal yang gak baik, apapun itu Tuhan, lewat internet pun kalau itu bukan hal yang baik, kami mau jauhi itu Tuhan, kami tetap mau jadi teladan, kami mau, kalau kami melakukan segala sesuatu itu kami mau melakukannya itu seturut dengan kebenarannya firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang teguh, anak yang kuat, sekalipun kondisi sekeliling kami itu tidak ada yang kami bisa lihat untuk jadi teladan. Tetapi, ayo berdoa ya Tuhan, kuatkan kami supaya kami tetap bisa jadi teladan dan melakukan kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau taat, kami mau tekun, baca firman-Mu, melakukannya, membagikannya juga ya Tuhan, mengajarkannya ya Tuhan Yesus kepada teman-teman kami, kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, kami bersyukur dan kami berdoa haleluya, amin. Wah, kita bersyukur ya punya orang tua, punya kakak-kakak rohani yang bisa jadi teladan bagi hidupnya kita. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Yuk kita mau melangkah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Gimana Kak? Ayo kita mau melangkah satu misi ya. Ada satu misi nih. Caranya gini, datengin orang-orang yang menjadi teladan dalam hidupmu. Mungkin orang tua, mama atau papa atau pemimpin rohani kalian. Datengin. Ya, kalau ada di dalam rumah datengin dan say thank you sama mereka. Katakan thank you Pak, sudah jadi teladan dalam hidupku. Kalau ada mama, say thank you sama mama. Thank you Ma, sudah jadi teladan yang baik dalam hidupku. Kalau ada kakak rohani nggak bisa ketemu, mungkin kalian ambil HP, kalian chat. Say thank you Kak, sudah jadi pemimpin yang menuntun aku, yang menjadi teladan dalam hidupku. Thank you. Nah, kalau kalian merasa, Kak, aku belum punya pemimpin rohani nih. Kita di Gereja Mawar Syaron rindu mengembalakan setiap kalian di CGG. Seperti tadi Kak Renner sudah beritahu, ayo tergabung di dalam CG. Kalian bisa isin nanti link yang di bawah ya. Dan kita mau sama-sama digembalakan di dalam CG. Amin. Ya, jangan lupa ya lakukan misinya. Dan sampai ketemu di saat teduh minggu depan. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.